Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di pagi yang cerah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Selamat pagi, saya Adit Pratama. Saya adalah staf dari Open Library yang akan memandu acara pada kali ini. Jadi pada kesempatan hari ini, hari Senin 11 Juli tahun 2022, akan diselenggarakan sosialisasi pengajuan surat bebas kewajiban perpustakaan. Terima kasih kepada para Telutizen dan rekan-rekan sesama yang sudah join pada hari ini dengan tepat waktu. Sosialisasi ini diperuntukkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sedang atau akan melaksanakan sidang akhir, sidang yudisium, atau bahkan ada yang sudah sidang dan ingin mendaftar pendaftaran wisuda. Sosialisasi ini bertujuan agar teman-teman bisa tahu cara untuk memperoleh surat bebas pustaka dengan cepat dan efektif. Maka dari itu, sosialisasi ini perlu diadakan demi kelancaran kita semua dalam memperoleh surat kewajiban bebas pustaka ini. Jadi mohon disimak baik-baik penjelasan yang akan kami paparkan selanjutnya. Ya, maka selanjutnya akan dijelaskan langsung tata cara pembuatan surat bebas pustaka oleh Bapak Fajar Hardiana selaku bagian tim layanan referensi dari Telkom University, dari Telkom Open Library University. Kepada Bapak Fajar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adit atas waktunya. Selamat pagi teman-teman ya. Perkenalkan saya Fajar Hardiana, staf pelayanan referensi di Open Library Telkom University yang nanti bertanggung jawab ada pengajuan pembuatan surat bebas pustaka. Jadi sudah disebutkan sama Kang Adit bahwa surat bebas pustaka ini teman-teman butuhkan untuk melengkapi persyaratan berkas sidang akademik dan nanti untuk pendaftaran wisuda. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk men-share, mensosialisasikan apa aja yang teman-teman perlu persiapkan untuk mendapatkan surat bebas kewajiban perpustakaan ini. Terus nanti kita adakan juga sesi diskusi ya, tanya jawab. Mungkin teman-teman juga ada yang baru banget ingin tahu apa SBKP ini gitu. Ada yang mungkin posisinya sedang ada di pertengahan proses pengajuan SBKP dan sebagainya. Nah, bila ada kendala atau ingin tahu lebih lanjut, kita sama-sama nanti diskusikan setelah kita coba paparkan materi. Selain itu nanti kita akan coba juga untuk praktek ya. Nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan biar lebih jelas. Saya bantu dengan nanti kita coba praktek langsung seperti apa untuk kebutuhan penyiapan syarat bebas pustaka. Teman-teman, saya izin share screen dulu ya. Baik, untuk pembuatan surat bebas kewajiban perpustakaan ini, teman-teman setidaknya harus menyiapkan 4 poin. 4 poin yang kita verifikasi agar surat bebas kewajiban perpustakaan ini bisa terbit keluar untuk kebutuhan kelengkapan berkas teman-teman. Nah, poinnya ada di persyaratan ya, teman-teman bisa lihat. Poin pertama adalah teman-teman harus bebas dari pinjaman buku atau tanggungan denda. Poin kedua, teman-teman secara general ya harus mengupload dokumen tugas akhirnya ke dokumen Open Library. Nanti cara uploadnya seperti apa akan kita coba jelaskan.
Yang ketiga, dokumen yang sudah diupload itu harus sudah di-approve oleh dosen pembimbingnya, dosen pembimbing 1. Yang keempat, terakhir, sebelum pengeluaran surat adalah penyerahan donasi buku atau e-book sesuai dengan ketentuan. Itu secara umum ya, ada 4 tahap. Kita coba pas demi satu untuk poin-poinnya. Yang pertama, teman-teman harus memastikan dulu bahwa teman-teman sudah tidak memiliki pinjaman buku ya di akun teman-teman. Pinjaman buku dan harus mengklirkan denda keterlambatan bila misalnya masih ada ya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang mungkin baru menyimak bahwa ada kebutuhan untuk pembuatan surat bebas pustaka, nah teman-teman juga bisa mengecek denda ya secara berkala, dan itu kita sarankan juga. Sebetulnya tidak hanya untuk teman-teman yang nanti akan mengajukan gitu, jadi untuk teman-teman yang lain juga untuk pengecekan denda ini kita sarankan secara berkala ya. Untuk teman-teman yang sering meminjam buku ke perpustakaan gitu, khawatirnya kan ada lupa atau seperti apa, silakan bisa dicek secara berkala. Untuk pencegahannya sendiri, teman-teman sebetulnya bisa langsung onset ya, ketika berkunjung ke Pondokari bisa ditanyakan saja ke bagian sirkulasi, di sana dikonfirmasi ada pinjaman buku atau denda atau tidak. Atau kalau misalnya teman-teman tidak bisa datang onset, teman-teman juga bisa konfirmasi online ya, via WhatsApp kelas Lindarian dengan format seperti ini ya, jadi cek denda underscore nama teman-teman siapa, nama lengkap underscore ID Igrasias. Nanti kita cek, kita konfirmasi akun teman-teman ini masih ada pinjaman buku atau tidak. Nah, untuk kebutuhan bebas pustaka sendiri, nanti ketika final teman-teman ingin suratnya keluar, ini akun peminjaman harus sudah clear. Dipastikan seperti itu. Itu ya untuk poin 1, poin bebas tanggungan denda dan pinjaman buku di open library. Selanjutnya, poin 2, ini kita loncat dulu. Tadi di bagian pertama disimpan di poin 4. Tapi kita bahas di bagian kedua untuk syarat donasi buku. Nah, jadi untuk donasinya ini bisa bentuknya buku, hardcover atau e-book ya, sesuai ketentuan. Nah, kapan donasi ini bisa diberikan? Donasi ini bisa diberikan sebetulnya untuk final prosesnya baru bisa kita proses setelah dokumen teman-teman lengkap semua. Setelah kita verifikasi ya. Cuman teman-teman juga bisa melakukan booking terlebih dahulu untuk donasi bukunya, baik buku hardcover ataupun e-book, sebelum teman-teman upload dokumen. Misalnya mau didahulukan, itu kalau mau mengamankan koleksi dulu, nah itu bisa ya. Soalnya nanti di sini poinnya ada poin syarat untuk maksimal koleksi. Kita bahas satu-satu ya. Untuk syarat buku atau e-book yang didonasikan, tapi di layar ya. Pertama, dihimbau, direkomendasikan untuk subjek buku atau e-booknya itu disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di jurusan masing-masing. Ya nanti keterpakaian bukunya juga bisa maksimal. Itu yang pertama. Cuman kalau misalnya memang teman-teman kesulitan, nanti seperti apa untuk subjek bukunya sebetulnya asalkan kita mau mencari ya, insya Allah kita mendapatkan. Nanti untuk poin selanjutnya ada poin minimal halaman. Tadi subjek buku itu disesuaikan dengan jurusan mata kuliah masing-masing teman-teman. Untuk halaman minimal 200 halaman ya. Sama untuk buku ataupun e-book. Jadi halaman ini diusahakan tertera ya. Harus tertera di evidence bukti fisik e-book atau bukunya. Biasanya terlampir di halaman terakhir, nomor halaman. Kita nanti cek ke sana. Minimal 200 halaman.
Nah, poin ketiga ada syarat minimal tahun terbit. Sama untuk buku ataupun e-book itu minimal tahun terbitnya 1 tahun ke belakang. Jadi minimal kalau sekarang 2022 minimal 2021 ataupun 2022 untuk minimal tahun terbit yang bisa kita terima untuk syarat bebas pustaka. Nah, untuk tahun terbit ini nanti teman-teman harus pilih ya, melihat di keterangan buku atau e-booknya, karena kita menemukan beberapa case. Jadi kalau misalnya di buku itu ada yang mencantumkan keterangan tahun terbitnya itu langsung, misalnya untuk buku cetakan pertama. Ada juga yang dia mencantumkan tahun di bukunya itu terteranya cetakan kesekian. Cetakan kedua 2022. Nah, untuk mengecek verifikasi tahun terbitnya, kita verifikasi ke cetakan pertama. Karena sudah jelas ya bahwa setiap di sana adalah tahun terbit. Kalau cetakan kesekian itu di ditunjukkan tahun terbitnya itu kembali ke cetakan pertama. Contohnya kayak tadi 2022 cetakan kedua. Kalau cetakan pertamanya masih 2021 misalnya atau 2022 itu bisa masuk. Tapi kalau cetakan pertamanya kurang dari 2021 itu tidak bisa masuk, teman-teman ya. Jadi untuk buku yang tertera tahun terbit keterangannya cetakan, teman-teman lihat cetakan pertamanya tahun berapa, itu yang menjadi syarat tahun terbit di buku cetakan. Adapun buku yang tertera di sana misalnya terbitnya untuk edisi, ya, ada keterangan edisi kan ya. Kalau edisi kesekian, nah itu kita merujuknya pada edisi terakhir. Karena sebetulnya untuk cetakan sama edisi kan beda ya. Kalau cetakan biasanya dia hanya tambahan printout. Kalau edisi biasanya dia ada perubahan. Jadi kalau edisi dia mengacu kepada keterangan edisi terakhir. Contohnya, tadi dia edisi pertama 2019 misalnya, edisi kedua 2022. Nah, itu berarti bisa masuk ya. Di sana berarti artinya buku tersebut kita melihat tahun terbit di edisi keduanya tahun 2022. Itu kurang lebih penjelasan untuk keterangan syarat tahun terbit. Nah, poin keempat, ini ada syarat maksimal di katalog ya. Nah, yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa untuk donasi buku atau e-book ini bisa didahulukan untuk booking bila memang teman-teman terlanjur membeli terlebih dahulu ya, terlanjur mempersiapkan terlebih dahulu baik untuk buku atau e-book, itu bisa langsung konfirmasi ke kita langsung. Nah, untuk bisa kita tandai ya bahwa buku tersebut atau e-book tersebut sudah di-book untuk donasi bebas pustakanya teman-teman. Nah, untuk buku sendiri ini maksimal di katalognya 5 eksemplar. Jadi teman-teman nanti silakan bisa dicek ya bila sudah menemukan buku yang halamannya masuk 200 halaman, tahun terbitnya masuk, cek di katalog, masukin keywordnya aja ya. Nanti kita coba pas praktek masukin keyword, terus nanti lihat keterangan total koleksi di sana. Maksimalnya 5 tuh untuk buku. Adapun untuk e-book itu maksimal ketersediaannya 1 katalog di katalog Open Library ya. Jadi teman-teman bisa mengecek sendiri. Itu untuk syarat buku ya dan e-book. Jadi syarat kalau subjek itu sebetulnya dia bisa fleksibel ya, tapi memang dihimbau sesuai dengan jurusan. Itu maksudnya biar keterpakaiannya maksimal. Nah, kalau untuk 3 syaratnya yang selanjutnya, minimal halaman, tahun terbit, dan maksimal ketersediaan katalog itu mutlak ya. Teman-teman harus memenuhi persyaratan itu ketika itu untuk donasi buku. Nah, untuk poin kelima ini ada tambahan untuk donasi buku atau e-book itu bisa teman-teman lakukan secara kolektif. Ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau memang di sini ada ketentuan untuk donasi kolektif, untuk buku ketentuannya adalah kelipatan harga 75.000, untuk e-book itu kelipatan harga 100.000. Ya, simpel sebetulnya ya. Jadi kalau memang misalnya harga buku 150.000, nah berarti itu bisa didonasikan untuk 2 orang. Harga e-book 200.000 bisa 2 orang. Harga e-book misalnya 170.000, nah itu bisa 2 orang ya, tetap 1 orang. Jadi itu
Itu maksudnya, minimal kelipatan 100.000 untuk e-book, untuk buku sendiri kelipatannya 75.000. Nah, untuk donasi yang kolektif ini, teman-teman jangan lupa nanti siapkan juga deskripsi bukunya ya. Karena kita harus verifikasi juga untuk anggota kolektifnya berapa orang, termasuk harganya masuk atau enggak. Nanti formnya bisa teman-teman akses juga di informasi open dicari. Nanti kita lihat juga ya. Nah, itu untuk ketentuan kedua ya, donasi. Untuk ketentuan donasi, mungkin saya cukupkan seperti itu. Selanjutnya untuk poin ketiga, ada ketentuan upload dokumen. Nah, ini yang paling major ya, di pengajuan bebas pustaka. Jadi teman-teman yang sudah bisa mengajukan bebas pustaka, sudah bisa memulai proses bebas pustaka adalah teman-teman yang sudah siap karya ilmiahnya ya, karya ilmiahnya. Jadi sudah siap, sudah final. Karya ilmiah teman-teman yang sudah sidang, sudah revisi, karya ilmiahnya sudah final. Nah, itu silakan bisa teman-teman mulai upload ke dokumen Open Library. Ya, jadi untuk step tadi ya, donasi buku, denda sama ini bisa teman-teman sesuaikan di timing waktunya. Nah, untuk upload dokumen sendiri, di sini teman-teman mengharuskan untuk men-split per bagian karya ilmiahnya. Di sini yang tampil di layar adalah poin-poin yang nanti diminta diuploadkan di dokumennya. Nanti selanjutnya kita coba praktek ya untuk seperti apa cara uploadnya. Mungkin saya beri gambaran sedikit. Ada poin 1 LOA ya. Itu nanti kita bisa lihat LOA itu adalah untuk teman-teman yang jurnalnya dipublikasikan keluar. Silakan itu dilengkapi. Itu sifatnya opsional berarti ya. Jadi yang memang jurnalnya disubmit keluar, silakan hasilkan LOA-nya. Tidak ya berarti tidak usah. Yang poin kedua, cover. Nah, ini biasanya semuanya ada ya, semua fakultas ada. Terus disclaimer dan pengesahan. Nah, ini juga semua fakultas ada. Jadi ini dipastikan untuk kelengkapan disclaimer dan pengesahan itu yang sudah bertanda tangan. Ya, disclaimer bertanda tangan dari teman-teman sendiri, biasanya template-nya seperti itu. Untuk pengesahan dipastikan harus terlampir tanda tangan dari dosen pembimbing. Walaupun nanti ada tambahan tanda tangan dan sebagainya, intinya untuk melampirkan lembar disclaimer dan pengesahan sendiri yang terlampir di sana yang memang harus bertanda tangan, ya harus terlampir tanda tangannya. Seperti itu ya, dengan baik dan rapi. Selanjutnya di sini ada poin abstrak Indonesia dan abstrak Inggris. Ini di split ya per bagian. Jadi yang Indonesia sendiri, yang Inggris sendiri. Nah, untuk lembar persembahan ini juga opsional ya. Bila ada masukan, bila tidak nggak usah. Dan selanjutnya ada poin kata pengantar juga saya lihat semuanya ada ya. Ini juga opsional juga sih. Tapi kalau ada ya dimasukkan. Untuk daftaran, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar istilah, daftar singkatan, daftar lampiran, itu yang nanti muncul di poin uploadnya dokumen teman-teman. Nah, untuk daftar ini sendiri dimasukkan saja yang memang ada di karya ilmiah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih cuman ada poinnya daftar isi dan daftar gambar saja, sudah masukkan yang itu. Yang lainnya berarti nggak usah diisi, nggak usah dimasukkan. Ada juga mungkin teman-teman yang format tugas akhirnya paper itu tidak ada daftar isi ya, tidak ada daftar sama sekali, berarti tidak usah dimasukkan. Ini menyesuaikan ya dengan file yang memang ada di karya ilmiah teman-teman. Selanjutnya ini poin bab, nanti berlanjut ya, ada bab 1 sampai bab 8. Ini juga disesuaikan dengan TA-nya teman-teman ya. Mungkin ada yang sampai bab 4, ada yang sampai bab 5, 6, 7, bahkan 8, silahkan disesuaikan. Intinya semua babnya masuk, dipastikan splitnya terutama ya, splitnya tidak tertukar, filenya rapi, akan disesuaikan dimasukkan nanti dokumen. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka, ini juga standar ya,
semua fakultas ada. Yang selanjutnya ini ada jurnal. Jurnal ini ada dua format, teman-teman ya, jurnal PDF dan jurnal docx. Gitu. Jadi jurnal ini untuk dilampirkan sendiri di dokumen itu silakan teman-teman lampirkan. Adapun nanti untuk follow up-nya ke publikasinya itu tergantung dari approval dari dosen peneliti. Nanti ada step approval, kita jelaskan setelah ini. Untuk jurnal sendiri, di sana nanti ada yang template-nya mungkin ya. Template-nya kalau misalnya untuk template jurnal dari Open Library sebetulnya menyediakan, dan itu nanti dirujuk untuk publikasi value e-prop. Ya. Nanti kita coba satu lebih banyak ya, untuk nanti jelas. Nah, poin selanjutnya di sini filenya ada lampiran juga ya. Lampiran ada dua format, PDF dan zip. Ini juga silakan disesuaikan. Nanti yang ada dimasukkan, yang tidak ada nggak usah, fleksibel ya. Nah, untuk materi presentasi juga silakan kalau yang memang ada menggunakan materi presentasi dimasukkan. Yang tidak ada, karena sekarang ada yang dia tidak membuat presentasi ya untuk sidang tugas akhirnya, dan berarti nggak usah dimasukkan. Sesuaikan aja dengan memang kalau ilmunya teman-teman. Poin selanjutnya mungkin kita akan coba langsung praktek saja untuk bagaimana tadi ya menyiapkan file yang akan di-upload. Nanti coba saya share. Terus tadi poin-poin yang bisa teman-teman cek ya. Saya tadi form donasi buku kolektif, terus template jurnal dan sebagainya. Kita akan coba paparkan dengan langsung kita coba praktek ke webnya. Belum nanti step terakhir di approval. Oke, bagi teman-teman yang mau mencoba langsung, silakan diikuti. Kita coba langsung praktek ya. Saya izin untuk buka webnya. Nah, teman-teman, untuk websitenya saya kira sudah pada hafal ya. Jadi tinggal masuk ke Open Library, telkomuniversity.ac.id. Nah, nanti teman-teman harus menyiapkan dulu file yang tadi saya sebutkan, ya, yang kurang lebih ada berapa file yang memang ada di karyanya teman. Nanti cara menyiapkan filenya juga kita coba share ya. Nah, pertama mungkin kita login dulu ya. Teman-teman silakan login menggunakan akun SSO-nya masing-masing. Login. Kemudian ke beranda, selesai. Terus teman-teman tinggal klik saja di dokumen. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Jadi kita asumsikan bahwa teman-teman sudah mempersiapkan filenya dengan ketentuan format file dan bagian file seperti yang saya share sebelumnya. Kita asumsikan seperti itu dulu ya. Karena nanti saya coba tambahkan juga mungkin setelah ini bagaimana cara menyiapkan file yang rapi ya. Hanya untuk file ini nanti kita verifikasi biar nanti prosesnya juga efisien. Kalau memang tidak banyak revisi kan teman-teman juga bisa lebih cepat ya untuk bisa mendapatkan surat bebas pustakannya. Nah, setelah ke tampilan dokumen, teman-teman silahkan ke tambah file ya. Nah, di sini nanti kita praktek ya. Ini nanti pembuatnya ada, ini ambil saya contoh ambil akun praktek ya. Ada keterangan nama teman-teman, di workflow-nya diklik saja.
klik, teman-teman silakan pilih skripsi, tesis, dan tugas akhir. Nah, itu ya. Selanjutnya untuk jenis pustaka diisi dulu, jangan lupa jenis pustakanya. Nah, ini silakan dipilih sesuai dengan jenjang teman-teman ya. Ada skripsi, TA, dan tesis. Jadi salah satu kita ambil contoh saja untuk skripsi. Selanjutnya untuk itu dimasukkan judul karya ilmiahnya teman-teman. Kita ambil contoh ya. Silakan itu mah tinggal di copy paste saja dari skripsinya teman-teman. Ambil ya, sebagai contoh saja. Kita masukkan tadi ke poin title. Itu silakan nanti di copy paste saja. Selanjutnya untuk subjek ini diisi dengan subjek karya ilmiahnya teman-teman. Jadi kita ambil contoh misalnya blog. Nah, ini muncul ya. Muncul kolak dari itu ya untuk isian itu. Selanjutnya untuk abstrak ini bisa teman-teman copy paste juga dari skripsinya teman-teman. Jangan lupa ini abstrak diambil dengan kata kuncinya. Nah, ya, abstrak dimasukkan. Kalau lebih seperti ini nanti gampang tinggal di copy paste saja. Atau nanti ketentuan untuk tulisan abstraknya itu biasanya sudah teman-teman dapatkan dari dosen pembimbingnya. Selanjutnya kita ke bawah. Nah, ini ada unit ya. Unit diisi dengan tulisannya teman-teman. Kita ambil contoh misalnya komputer ya. Oke. Nah, untuk kompetensi ini pertama teman-teman isi dulu yang tugas akhir atau skripsi boleh. Skripsi atau tugas akhir. Nah, itu ya. Dipilih aja salah satu. Selanjutnya ini kompetisi diisi dengan mata kuliah yang berhubungan dengan skripsi teman-teman. Jadi ini bisa diisi lebih dari satu. Ya, silakan sesuaikan bisa. Itu ya sebagai contoh saja. Nah, itu untuk bagian atas ya yang harus teman-teman isi. Nah, kita masuk ke bagian files. Di sana ada poin untuk upload files. Nah, ini poin-poinnya tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Kurang lebih seperti ini ya. Ada LOA, cover, disclaimer, pemesanan, dan sebagainya. Nah, teman-teman silakan bisa langsung choose file saja di bagian itu ya. Misalnya untuk LOA tinggal teman-teman ambil ya kurang lebih standar lah ya cara uploadnya seperti itu. Mungkin saya tambahkan penjelasan sendiri ya. Jadi untuk LOA sendiri ini adalah letter of assistance. LOA itu letter of assistance untuk teman-teman yang akan atau sudah mempublikasikan jurnalnya di luar Open Library atau University. Bisa akan dilampirkan kurang lebih contohnya bentuknya seperti ini. Nanti itu juga sebetulnya menyesuaikan dengan approval dari dosen pembimbing. Jadi kalau memang sudah terlampir LOA, berarti dosennya juga kemungkinan menguploadnya untuk publis eksternal. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman baru akan untuk publis eksternal sedangkan LOA-nya belum ada? Nah, kita di sini menyediakan untuk template keterangan publikasi eksternal. Jadi teman-teman bisa ambil di Open Library. Di sini kita menyediakan template surat keterangan publikasi eksternal. Ini ya. Jadi teman-teman yang LOA-nya belum ada, sedangkan teman-teman publikasi eksternal,
bisa mengisi template ini sebagai pengganti LOA. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ya. Yang atas diisi nama nih prodi email, itu diisi dengan identitas dari dosen pembimbing satunya. Ya, di sini juga menerangkan bahwa judul artikel itu diisi, jangan lupa diisi dengan judul artikel ilmiahnya, penulisnya dimasukkan ya. Setelah itu jangan lupa dilampirkan untuk tanda tangan dari dosen pembimbing satu di surat keterangan publikasi eksternal. Ya. Itu kurang lebih teman-teman ya untuk poin pertama LOA. LOA ini wajib untuk teman-teman yang nanti mendapatkan approval publis eksternal. Untuk selain approval publis eksternal itu tidak perlu melampirkan LOA. Gitu ya. Oke, kita kembali ke dokumen. Tadi poin LOA ya. LOA sudah masuk. Nah, terus selanjutnya cover standar ya, sudah kita ambil saja. Nah, untuk disclaimer, nah ini kita ambil juga ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa untuk disclaimer dan pengesahan itu dipastikan yang sudah bertanda tangan dari dosen pembimbing. Bertanda tangan dari dosen pembimbing untuk pengesahan ya. Untuk disclaimer dari penulis. Kita lihat contohnya ya. Ini karena kita juga verifikasi kerapihan untuk disclaimer dan tanda tangan. Nah, kurang lebih ini contohnya seperti ini ya. Kita lihat. Oke, tanda tangannya rapi. Kita lihat yang pengesahan. Yang pengesahan kita lihat ya. Nah, ini untuk tanda tangan, intinya yang ada terlampir harus bertanda tangan di sini, harus ada tanda tangannya mau digital atau bisa boleh. Kan kurang lebih kerapihannya seperti ini ya, lembar pengesahan ataupun disclaimer. Ada juga yang dia tanda tangannya kurang rapi ya, kelihatan. Ya seperti apa gitulah. Nah itu kita juga verifikasi. Ini disiapkan saja untuk disclaimer dan pengesahan itu yang bertanda tangan rapi kurang lebih seperti itu. Dan nanti verifikasi. Oke, kita kembali ke dokumen. Selanjutnya tadi sudah masuk ya pengesahan, disclaimer sudah masuk, pengesahan kita masukkan. Pengesahan, oke, sip. Selanjutnya kita ke abstrak ya. Abstrak ini ada dua di slide masing-masing, ada abstrak Indonesia, ada abstrak Inggris ya. Untuk abstrak sendiri, ketentuan umum sebetulnya saya share sedikit, jadi maksimalnya 200 kata ya. Untuk yang ideal itu maksimal 200 kata untuk abstrak. Untuk keyword di abstrak itu biasanya maksimal 6-10 kata. Jadi silakan nanti disesuaikan. Untuk lembar persembahan ini opsional ya. Jika yang ada lembar persembahan silahkan dilampirkan. Oke, persembahan kata pengantar kita ambil juga. Ini biasanya ada. Nah itu ya. Selanjutnya untuk poin daftar ini tadi disebutkan ada kurang lebih 6 daftar ya. Jadi dimasukkan daftar yang memang ada di karya ilmiahnya teman-teman. Nah, untuk daftar dipastikan rapi ya, kurang lebih seperti ini. Biasanya jika kita verifikasi dokumen itu untuk kesalahan pada daftar yang diupload itu dominan, cukup dominan. Biasanya di sini karena bermasalah dengan ketika merubah format ya dari docx ke PDF terjadi bookmark error biasanya. Nah, seperti apa nanti tipsnya biar tidak error kita coba nanti kita share ya kurang lebih yang bisa diterima seperti ini ya, jadi harus rapi untuk daftaran yang ada. Nah kita masukkan untuk contohnya kita punya 3 daftar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kita masukkan 3.
Oke. Ini untuk daftar istilah, daftar singkatan, daftar lampiran, misalnya itu tidak ada ya, berarti dikosongkan saja, dilewat ya, nggak usah diisi. Oke. Setelah itu, nah di sini poinnya masih banyak, masih ada setengahnya sampai jurnal. Cuman kita sarankan teman-teman sebelum menambah poin yang lain, kita sarankan untuk simpan perubahan dulu, biar filenya tersimpan dan nanti tidak terjadi error ketika meng-save save all gitu ya. Kalau save all biasanya teman-teman harus kembali ngecek dulu ke file existing apakah filenya masuk atau enggak. Ya. Jadi kita sarankan setengah-setengah dulu, setengah yang tadi kita upload, kita coba langsung simpan perubahan. Oke. Nah, setelah diklik, dipastikan teman-teman kembali ke tampilan dokumen ya. Bila diklik ke luar, logout, nah biasanya itu filenya tidak tersimpan di dokumen. Jadi teman-teman harus mengupload ulang. Biasanya kalau offsetnya tadi setengahnya dulu ya, itu cenderung stabil kembali ke tampilan. Nah, di sini stepnya sudah kelihatan ya, dokumen tesis TA on draft. Nah, ini artinya dokumen yang teman-teman sudah berhasil terprint yang tadi kita lihat ya, yang tadi kita pilih sudah masuk, draft termasuk file existing. Nah, ini file yang teman-teman berhasil diupload. Jadi dilihat saja ada yang terlewat atau tidak. Kita tadi upload dari poin A2, EOA, bisa lihat ya, sampai daftar tabel. Jadi file yang ada di file existing ini, teman-teman bisa ngecek sendiri ya, file yang ada di file existing ini, file yang sudah masuk di dokumen. Selanjutnya, setelah itu kita lanjutkan kembali ya untuk upload bagian yang lain. Nah, masih ada bagiannya. Babnya kita coba langsung masukkan. Di sini contohnya kita ambil tertera bab 1 sampai bab 5. Nah, untuk bab ini, untuk bab dan yang lainnya sebetulnya ya. Jadi dipastikan kerapihannya, pertama splitnya itu harus sesuai. Jangan ada misalnya bab 2 ada keambil ke bab 3 misalnya kayak gitu ya. Jadi dipastikan aja untuk splitnya sesuai. Nah, udah seperti itu. Ya, kita kembali ke dokumen. Simpel ya, untuk dipastikan saja splitnya sesuai sama. Oh ya, satu lagi sama nomor halamannya jangan lupa ya. Nomor halaman di babnya dan di semua poin sebetulnya itu harus tertera. Jadi teman-teman nanti lihat poin yang ada di daftar isi, itu mana ada yang ada nomor halamannya. Nah, itu di filenya juga harus sesuai gitu. Maksudnya seperti itu ya. Nomor halaman. Kenapa saya jelaskan yang simpel seperti ini karena ini kan filenya di split. Kadang ada juga yang lihat ada yang tidak ada nomor halaman. Ada yang nomor halamannya baru bangun di musola. Nomor halamannya ini, nomor halamannya kembali ke halaman sama biasanya bab 1 misalnya halaman 1, bab 2 dari halaman 1. Nah, biasanya ada yang seperti itu. Itu biasanya errornya terjadi ketika teman-teman merubah format dari docx ke PDF. Bagaimana nanti ya untuk merubah format yang rapih dan mudah? Nanti kita coba. Bab 5 sudah ya, kita hapus nomor 25, bab 6, 7, 8, biasanya di contohnya ini tidak ada, jadi teman-teman bisa skip. Selanjutnya, poin daftar pustaka, nah, kita langsung upload saja. Standarnya untuk daftar pustaka. Kalau misalnya, kita verifikasi untuk kerapihannya aja untuk daftar pustaka. Nah, untuk jurnal, ini silakan teman-teman dilengkapi juga ya. Jadi untuk jurnal ini harus diupload, nanti perihal dipublikasikan atau tidaknya itu tergantung dari approval dari dosen pembimbing. Untuk jurnal yang nanti ternyata approvalnya untuk nanti ya pada approval kita jelaskan setelah ini. Approvalnya untuk publis Taliprop, nah berarti teman-teman jurnalnya harus menyesuaikan dengan yang template yang kita keluarkan. Nanti kita coba share. Nah, oke, seperti ini ya. Informasi teman-teman bisa lihat. Nah, di sini aturan umum tugas akhir. Di aturan umum tugas akhir
sebagai penelitian dan publikasi. Mana ya? Klik poinnya. Jadi poin itu adalah poin yang tadi ya, aturan umum tugas akhir sebagai penelitian. Jadi ini mengatur perihal penulisan tugas teman-teman. Di sini tertera untuk ada poin template di proceeding Telkom University. Nah, di sini ada 4 template ya. Template Journal of Engineering. Nah, di sini juga tertera untuk bidang ilmuannya apa saja. Ya. Untuk template Journal of Management, sama ya. Template Journal of Applied Science dan Organization. Di sini tertera dengan bidang keilmuannya. Jadi bagi teman-teman yang ada di bidang keilmuan tertentu, nah untuk jurnal yang approval-nya publish di Pro Value nanti diusahakan untuk template-nya menyesuaikan ke sini. Itu ya teman-teman. Oke. Kita ambil contoh saja untuk jurnalnya, langsung di-upload saja. Jurnal untuk teks dan jurnal PDF. Untuk format ya. Sudah yang PDF sudah. Ini poin selanjutnya, poin lampiran. Lampiran ini ada dua format PDF dan format zip. Ini teman-teman mau diisi dua-duanya boleh, mau diisi salah satu boleh. Intinya semua lampiran yang ada di teman-teman itu dimasukkan ya. Silakan disesuaikan saja. Nah, poin terakhir itu materi presentasi. Ini juga di setnya dalam format PDF ya. Silakan dimasukkan. Nah, standar ya. Jadi semua format ini dominannya PDF, hampir semua file formatnya PDF, cuman ada tambahan format docx di jurnal, tambahan format zip di lampiran. Jangan lupa zip ya, bukan file. Oke, setelah itu sudah kita langsung bisa simpan perubahan. Kita upload semua, simpan perubahan. Oke, nah ini masih on draft ya. Kembali ke tampilan ini, apakah filenya berhasil masuk? Nah, teman-teman jangan lupa cek di sini. Tadi kan baru sampai daftar tabel. Nah, sekarang sudah bertambah ya. Bab 1, bab 5 dan sebagainya sudah ada di sini. Bisa teman-teman cek sendiri ya. Khawatirnya ada format yang salah, misalnya kayak gitu. Pasti di sini biasanya tidak terbuka. Nah, ini sudah full, lengkap semua. Setelah itu teman-teman tinggal melanjutkan step ke menaikkan status ya. Jadi kan masih on draft. Kalau on draft teman-teman masih bisa mengedit ya, mengedit dokumen. Kalau memang sudah lengkap semua bisa dinaikkan statusnya menjadi dokumen ready for review. Nah, diklik dokumen ready for review. Nah, ini artinya dokumen yang teman-teman upload sudah siap direview oleh dosen pembimbing dan nanti siap untuk mendapatkan approval-nya seperti apa. Dokumen ready for review ya. Nah, setelah itu teman-teman langsung save, simpan perubahan. Oke, kita lihat ke bawah ya. Nah, statusnya dokumen ready for review. Kita coba scroll ke bawah. Nah, tadi untuk file sistemnya sudah terkunci ya. Yang tadi kan masih biru, itu teman-teman masih bisa mengedit. Kalau sudah ready for review, itu sudah tidak bisa diedit. Sudah siap direview. Nah, nanti hasil reviewnya seperti apa, apakah masih ada yang perlu diperbaiki, ataukah langsung approval, itu nanti kita jelaskan pada step approval. Ya. Itu teman-teman untuk upload dokumen. Sebelum ke step approval, tadi saya akan coba share mengenai cara men-split sebentar ya sedikit. Ini dokumen ini kita verifikasi nanti. Jadi dokumen yang teman-teman upload ini kita verifikasi dengan ketentuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dipastikan diikuti ya, dirapikan untuk dokumennya. Nah, adapun kali ini kita akan coba share bagaimana cara men-split dokumen biar rapih ya, terutama poinnya. Satu, kerapihannya di tadi ya yang dominan itu di halaman biasanya.
Jadi di halaman, bagaimana si halaman ini bisa tetap masuk gitu ya, sesuai dengan daftar isi. Nah, untuk poin daftar isinya juga untuk kan udah ini ya, udah lumrah sekarang ya pakai table otomatis untuk penyusunan daftar isi. Nah, bagaimana ketika nge-save ini tidak terjadi error bookmark di daftar isinya, dan bagaimana untuk men-split per bagian ini dengan mudah. Sebetulnya caranya cukup mudah sih. Cuman saya coba bantu share di sini. Nah, caranya teman-teman contoh satu misalnya kita mau save bagian lembar pengesahan. Oke, teman-teman tinggal melihat lembar pengesahannya dia ada di bagian berapa lembar pengesahannya. Ya. Jadi pertama teman-teman lihat lembar pengesahannya ada pada halaman, lihat di office ya, ada halaman 4 ya. Teman-teman tinggal ke save as, terus pilih, nah ini kasih judul aja dulu ya, lembar pengesahan. Nah, terus nanti pilih ekstensi PDF ya, PDF, terus option. Tinggal dimasukkan tadi halamannya. Tinggal oke. Ini ya, kurang lebih seperti ini. Cukup simpel ya teman-teman. Sebetulnya kan untuk lembar ini cenderung reguler ya, normal. Jadi, nah kita mungkin nanti coba pada poin daftar isi. Nah biasanya yang kekeliruan di poin yang simpel ini adalah lembar halamannya dipastikan tertarik ya, tertarik. Jadi sama tetap sesuai dengan daftar isi. Jadi ada juga yang sering error itu karena dia cara nge-save as dari Word ke PDF-nya dengan di-split dulu di Word-nya. Nah, kalau yang di-split dulu di Word-nya, mungkin untuk poin yang kayak tadi ya, untuk cover, pengesahan, dan sebagainya, itu yang normal-normal, itu masih gampang ya. Tapi untuk poin daftar pustaka, daftar isi biasanya terjadi error bookmark kalau splitnya seperti itu. Caranya sama kayak tadi ya, biar tetap rapi. Untuk cara meng-save-nya kita coba seperti tadi ya. Kita akan coba praktek untuk cara meng-save file bagian daftar isi. Kita lihat tadi nomor halamannya, daftar isi paling atas itu adalah halaman 11 ya. Halaman 11 sampai 14. Ya. Sama kayak tadi ya. Save as, file save as, paint terus kita dulu. PDF, pilih ekstensi PDF dulu. Muncul option, klik optionnya, lalu masukkan tadi ya halaman 11. Oke, kita lihat. Nah, begini ya. Ini kan rapi. Caranya seperti itu teman-teman. Jadi untuk bagian lain juga kurang lebih mengikuti seperti itu. Salah satu tips bagaimana cara men-split dokumen. Ya, insya Allah kalau mengikuti stepnya rapi, jadi ketika kita verifikasi tidak ada lagi ya kita harapkan tidak ada lagi revisi ya, maksudnya revisi yang memang nanti kan misalnya dosen approve dari library, dari si kita memverifikasi untuk kerapihan dokumennya. Kalau misalnya masih ada yang rapi, kita minta revisi. Kalau ya salah satu tujuan sosialisasi ini adalah untuk meminimalisir revisi. Itu saja teman-teman untuk langkahnya. Kurang lebih seperti itu ya.
tips untuk men-split dokumen. Nah, selanjutnya tadi yang saya dengerin apa ya? Tadi coba kita, oh ya ini format dokumen ya. Format dokumen, format karya ilmiah. Ada beberapa format mungkin ya untuk sekarang. Jadi ada yang formatnya standar, regular, ada yang formatnya paper, ya. Paper, ada yang formatnya capstone. Seperti apa untuk cara splitnya? Kita ambil contohnya untuk yang capstone dulu ya. Nah, untuk yang capstone ini kan bentuk karya ilmiah seperti ini. Jadi untuk cara men-split perbagiannya, untuk mengisi poin bab ini disesuaikan aja, ada poin per bagian ya. Misalnya tadi bagian B100 berarti masuk bab 1. B200 masuk poin 2. Nah, seperti itulah ya. Untuk capstone pakai di sini. Oke, selanjutnya untuk format yang paper. Yang paper, jadi cara men-split filenya itu juga sama ya, per bagian. Jadi paper sendiri, paper standar. Nah, untuk bagian ini abstrak, ini abstraknya sendiri nanti di split ya. Terus untuk mengisi poin bab 1 ini di split per bagian berarti ya. Dari bab pendahuluan masuk bab 1, poin keduanya seluruh literatur nanti dimasukkan ke bab 2, seperti itu ya. Format paper. Itu mungkin ya sekilas format-format ya. Itu mungkin sudah pada paham juga ya. Nah, selanjutnya kita ke tadi ya form donasi buku ya. Kita lihat ya di web. Nah, tadi sekalian saja untuk buku donasi buku yang kolektif, teman-teman bisa ambil formnya di informasi. Di sini ada form donasi buku kolektif. Ini nggak diambil ya. Bila memang teman-teman akan mendonasikan buku secara kolektif. Kemudian nanti tanda seperti ini, masukkan identitas bukunya, diisi papan depan ke belakang, anggota politiknya siapa aja, nanti dilampirkan kwitansi pembeliannya di belakang. Kita verifikasi masuknya untuk berapa orang. Ya. Jadi untuk ketentuan kelipatannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, itu ya untuk donasi. Terus untuk penelusuran ya, kita lihat ya. Cara untuk penelusuran koleksi. Nah, nanti untuk donasi buku ini saya loncat ya. Tadi untuk stat dokumen sudah beres. Saya loncat untuk melihat tadi poin-poin eventnya. Bisa lebih mudah. Nah, untuk menelusur buku ini lebih enaknya kita ke Beranda website ya. Untuk donasi buku, nah, ini nanti teman-teman bisa langsung saja judul, bisa masukin keywordnya ya di judul atau pengarang. Jadi untuk cara penelusuran keywordnya kita sarankan tidak perlu diketik semua, jadi cukup 2 suku kata saja dari identitas bukunya. Khawatirnya ada typo gitu, misalnya contoh network, kalau masih banyak kan tinggal tambahkan aja pengarangnya siapa. Kalau misalnya diketik semua kita khawatir ada typo, karena kesalahan satu huruf saja itu nanti tidak akan muncul di katalognya. Jadi kita sarankan 2 suku kata saja untuk penelusuran buku koleksinya, ya, untuk memastikan ketersediaan. Nah, tadi poin yang saya sebutkan adalah untuk donasi buku maksimal 5, lihatnya di total ya. Jadi di katalog itu ada keterangan total koleksi dan ada keterangan tersedia. Patokan maksimal 5-nya itu ada di total koleksi ya, bukan tersedia. Karena kalau total koleksi kan berarti yang sudah ada di sini. Kalau tersedia dia bisa naik dan turun. Itu gimana tersedia di RAM. Untuk itu di total koleksinya berarti 1. Itu untuk tambahan pakai webnya. Nah, kita kembali ke dokumen ya. Nah, tadi dokumen sudah diupload lengkap. Nanti kalau sudah lengkap,
tadi sudah di ready for review. Nanti kalau sudah dokumennya ready for review, teman-teman silakan konfirmasi ke dosen pembimbing 1 ya, bukan ke pembimbing 2 atau penguji. Jadi konfirmasi ke dosen pembimbing 1 untuk approval dokumen yang sudah teman-teman upload. Nah, nanti muncul state approval setelah dosennya approve. Seperti apa aja yang muncul nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk state approval yang 1 dan 2 ini dokumen on draft dan ready for review sudah kita bahas sebelumnya. Ya, untuk yang state approval yang ketiga, dokumen need revision, ini case-nya tadi kan filenya sudah dikunci. Misalnya teman-teman ternyata ada revisi dari dosen pembimbingnya yang akan mengapprove, nanti dosennya akan merubah jadi need revision. Nah, silakan teman-teman perbaiki kembali di dokumennya. Jadi nanti si existing-nya dia aktif kembali ya, untuk bisa teman-teman mengedit. Itu ya. Untuk poin selanjutnya di sini approval. Nah, approval ini ada 4 jenis approval nanti yang akan muncul. Jadi untuk verifikasi approval setidaknya ada 4 jenis yang lolos gitu ya. Sudah clear berarti setiap approvalnya sudah beres. Yang pertama itu dokumen approval for catalog untuk publish value proceeding. Nah, ini note-nya adalah nanti kita verifikasi jurnalnya ya, dihimbau untuk jualannya nanti mengikuti template yang tadi sudah kita share di papan kita. Nah, step yang kedua, dokumen approve-nya untuk publish eksternal. Nah, ini tambahan untuk verifikasinya kita nanti lihat apakah LOA-nya sudah terlampir atau belum. Jadi untuk publish eksternal, pastikan LOA atau surat keterangan publikasi eksternalnya sudah terlampir. Nah, yang ketiga ini statusnya dokumen approval untuk jurnalnya tapi tidak dipublikasikan. Jadi nanti yang pertama tadi approval for catalog, jurnal publish value proceeding. Jadi nanti si jurnalnya kita publikasikan di Open Library Publication. Jadi kita punya link jurnal namanya Open Library Publication. Nah, itu jurnalnya nanti masuk sana untuk yang approval itu. Masuk tadi ya, dan itu juga kita menyesuaikan untuk bisa dimasukkan jurnalnya ke sana. Nah, untuk yang tadi yang ketiga, yang terakhir, untuk dokumennya di-approve untuk katalog, tapi jurnalnya tidak dipublikasikan, jadi jurnalnya hanya diarsip saja dokumen. Untuk step yang keempat, ini dokumen not visible. Jadi isi dokumen yang sudah diupload itu hanya diarsip di dokumen, jadi tidak dimasukkan juga ke katalog, apalagi jurnalnya. Itu kurang lebih ya untuk step approval. Jadi sudah kita bahas tadi 4 step: pengajuan bebas pustaka, clear akun peminjaman, donasi buku, upload dokumen, dan approval dari dosen penguji. Nah, untuk tahapannya ini tidak perlu beruntun, boleh. Tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk beberapa tahapan, bila ada yang akan didahulukan, silahkan. Ya. Asalkan dia sudah layak, contohnya untuk akun peminjaman itu bisa kapan saja, yang penting ketika di suratnya mau dikeluarkan itu sudah clear. Untuk donasi buku itu bisa booking kapan saja. Nah, untuk booking itu harus dibawa fisiknya ya. Untuk dibawa fisiknya untuk e-book harus dikonfirmasi ke email. Nanti email konfirmasi seperti apa di slide selanjutnya ada. Untuk upload dokumen itu bisa teman-teman lakukan setelah karya ilmiahnya final. Setelah revisi beres, karya ilmiah final itu bisa teman-teman langsung lakukan proses upload dokumen. Jadi tidak perlu menunggu apa ya, misalnya menunggu ini itu gitu ya. Khawatirnya kan biasanya untuk kebutuhan pemberkasan ini ada deadline ya.
jadi yudisium ataupun daftar wisuda. Jadi ya, teman-teman yang sudah sidang, sudah revisinya final, bisa langsung saja proses upload ini dilakukan. Untuk upload sendiri kan sebetulnya fleksibel ya. Tadi kan ada step on draft. Jadi yang misalnya upload yang ini dulu, nanti yang lainnya itu bisa boleh ya, asalkan status dokumennya masih on draft. Untuk step approval yaitu nyambung sama dokumen ya, dokumen sudah lengkap, itu terkait. Jadi silahkan open ke dosen pembimbing. Dari sini sudah lengkap, nanti buku baru bisa kita terima kalau dokumen sudah lengkap dan dokumen sudah lengkap. Adapun surat itu bisa dikeluarkan setelah semua stepnya terpenuhi. Baru nanti suratnya dikeluarkan ya, baik surat tercetak ataupun nanti suratnya online konfirmasi di email pengajuan. Ya, teman-teman. Oke, nah untuk pengajuannya sendiri, pengajuan SBKP ini bisa teman-teman lakukan onsite ataupun online. Untuk onsite silakan teman-teman datang sendiri ke Pemindari ya, bagian area referensi. Di sana melayani pengajuan SBKP secara onsite di office hour ya, jam 8 sampai jam 4. Adapun untuk pengajuan secara online, teman-teman bisa konfirmasi ke email berikut ya. Emailnya bebaspustaka@telkomuniversity.ac.id, yang subjek akhir _nama _audi, contohnya seperti itu ya. Nah, untuk yang donasinya berbentuk e-book, jangan lupa ditambahkan pada body emailnya kurang lebih seperti ini ya. Ada identitas voice dan sebagainya, identitas penyumbang, identitas buku, dan invoice-nya juga harus disertakan e-book. Itu ya untuk donasi. Nah, ini untuk SLA ya, kita punya service support agreement untuk layanan bebas pustaka ini. Jadi untuk SLA-nya sendiri adalah 2 kali 24 jam. Kita proses insya Allah secepatnya gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya untuk agreement sendiri itu maksimalnya kita dikasih batas waktu sekitar 2 kali 24 jam. Ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk share sosialisasi bebas pustaka dari saya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi biar nanti lebih. Silakan. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Kang Adit. Baik, terima kasih kepada Pak Fajar atas pemaparan mengenai sosialisasi SBKP-nya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di Telutizen ya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini ada yang beberapa pertanyaannya sudah terjawab di kolom chat, ada juga beberapa pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat. Maka saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang belum terjawab di kolom chat. Pertanyaan pertama saya akan bacakan ya, dari Iputu Kevin Deva Ananda dari FKB. Jadi pertanyaannya, untuk pemilihan unit, apakah bebas dipilih untuk pilihan skripsinya? Karena beda-beda seperti K, II, 4P4, dan sebagainya. Atau apakah ada perbedaan dari setiap fakultas? Mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Pak Fajar. Ya, untuk pemilihan unit sebetulnya itu ada kode fakultas ya. Tapi itu sebetulnya teman-teman ini aja. Kalau memang belum tahu kode fakultasnya, diisi setahunnya aja dulu. Itu sebetulnya nanti kita edit kembali ya. Untuk ini, karena menyesuaikan nanti dengan fakultas yang dipilih. Misalnya untuk satu mata kuliah ini ada di 2 fakultas, kodenya beda. Nah, nanti kita datanya nanti nge-grab sendiri data ke kode fakultasnya. Tapi untuk simpel melihatkan metadata, apakah teman pilih setahun saja. Jadi di namanya ya, nama pemilihan unitnya itu silakan disesuaikan dengan yang berhubungan dengan skripsinya. Itu ya.
Semoga terjawab ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ridwan Nasir dari FIF. Izin bertanya untuk LOA eksternal, apakah bisa berupa print out email acceptance dari penyelenggara? Bisa, ya, bisa print out email acceptance dari penyelenggara, bisa. Dari yang penting di sana ada identitas untuk penulis dan artikel yang submitnya biasanya suka ada itu ya loh gitu. Jadi nanti emailnya dibuat format PDF, di printing saja, dilihatin nanti dapat PDF, diuploadkan pada bagian LOA, itu boleh. Di sana ada keterangan jelas identitas dan submitnya LOA. Ya. Oke, baik. Semoga sudah terjawab. Jadi untuk sesi tanya jawabnya sudah terjawab ya. Apakah ada pertanyaan yang kelewat atau belum terjawab? Mungkin dari sesi chat atau dari penyampaian sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan yang kelewat? Bisa. Kalau yang kelewat bisa mengulang pertanyaannya? Atau sudah jelas semua pemaparannya? Ya. Oke, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi untuk rekaman sosialisasi SBKP ini akan kami upload di YouTube kami, Telkom University Open Library. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang memang belum terjawab sepenuhnya, bisa langsung masuk ke grup Telegram atau bisa mengakses di materi sosialisasi SBKP. Dan juga rekaman hari ini baru bisa diakses mulai besok. Jadi untuk teman-teman yang belum berkesempatan hadir dalam sosialisasi hari ini, bisa melihat cuplikan dari sosialisasi SBKP di YouTube Open Library. Selanjutnya sesi terakhir, kita akan melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Diharapkan kepada teman-teman semua untuk menyalakan kameranya sebentar, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ya, bisa dinyalakan ya kameranya. Sudah nyala semuanya? Oke, yang belum nyala bisa dinyalain dulu ya kameranya sebentar untuk dokumentasi. Kita kasih senyuman terbaiknya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Aba-aba ya, hitungan ketiga. Siap, 1, 2, 3, senyum. Oke, lagi kurang lebar senyumnya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Ya, alhamdulillah acara sosialisasi SBKP pada hari ini sudah beres. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menanyakan langsung ke Aks Librarian. Nah, jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung bertanya ke Aks Librarian. Jangan lupa menyebutkan nama dan username ID Igratias, lalu menyertakan keperluannya untuk apa. Jadi jangan lupa sertakan nama dan user ID Igratias. Dan sebutkan keperluannya untuk apa. Bisa
Teman-teman bisa mengakses Akslibrarian dari Instagram, WhatsApp, Line, Telegram, Facebook, email, dan juga YouTube. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Open Library Telkom University. Alhamdulillah, semoga pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar bisa mencerahkan pertanyaan-pertanyaan kita semua. Semoga Telutizen bisa lancar dalam mengupload SBKP-nya, dan juga kita semua diberikan kesehatan. Jadi untuk sekali lagi saya ingatkan yang belum berkesempatan hadir atau ingin melihat cuplikan atau bahkan telat tadi masuk ke link sosialisasi, kami akan mengupload cuplikan video ini besok. Jadi bisa diaksesnya besok. Ya, sekian kami cukupkan sosialisasi SBKP-nya hari ini. Semoga teman sehat selalu. Saya tutup acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.